bangsa-bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa Terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Malika Suraya. Saya akan menjelaskan materi pandangan Islam tentang gender dan kekerasan seksual. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam Islam. Nah, menurut Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam nilai dan tanggung jawab. Nah, hal ini mencerminkan dalam ayat Al-Quran yang menekankan keadilan. Salah satunya adalah Surat At-Taubah ayat 71 yang dimana menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang beriman, mereka saling tolong-menolong. Nah, Al-Quran sendiri menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal iman, amal, maupun hak sebagai manusia. Islam memuliakan keduanya sebagai bagian dari ciptaan Allah yang saling melengkapi. Namun di Indonesia sendiri masih banyak tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Akibat dari tantangan kesetaraan gender ini adanya budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini mengakibatkan bahwa pandangan seorang perempuan lebih lemah daripada seorang laki-laki. Salah satu contohnya, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena dianggap perempuan itu lebih lemah daripada seorang laki-laki. Nah, begitupun sebaliknya, laki-laki tidak boleh menangis karena laki-laki dianggap lebih kuat daripada wanita. Nah, oleh karena itu, dengan munculnya budaya patriarki ini mengakibatkan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Apalagi di Indonesia masih banyak memiliki berita-berita tentang kesetaraan gender yang masih rentan. Islam juga tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala, tanggung jawab, dan kedudukan di sisi Allah. Baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kontribusi dalam masyarakat. Islam tidak menyeragamkan peran gender, tetapi mengatur keadilan peran sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kemaslahatan. Tugas dan tanggung jawab sesuai dengan konteks sosial dan budaya, tidak melanggar prinsip syariah, dan tidak menindas satu pihak. Nah, yang kedua adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual menurut pandangan Islam itu sangat ditegaskan atau sangat-sangat dilarang segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi, hingga pemerkosaan. Nah, di sini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya ada di surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, namun di Indonesia sendiri masih banyak kasus kekerasan seksual yang tinggi. Sudah ditampilkan di awal tadi bahwa berita-berita tentang kekerasan seksual di Indonesia masih banyak. Nah, Komnas atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Perempuan mencatat ribuan kasus setiap tahunnya. Banyak korban takut melaporkan karena stigma, victim blaming, atau tidak percaya sistem hukum yang akan berpihak padanya. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam yang justru harusnya mewajibkan umat untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Namun di Indonesia sendiri masih banyak pelecehan seksual, baik di tempat umum maupun di tempat yang sepi. Itu masih banyak orang yang mengalami pelecehan seksual dan mereka tidak mau
berspeak up karena merasa itu adalah ancaman atau aib, karena mereka takut kalau laporan mereka tidak diterima dengan baik dengan pihak yang berwajib. Dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati laki-laki dan perempuan secara setara, serta sangat menentang segala bentuk kekerasan seksual. Umat Islam di Indonesia harus aktif dalam menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan beradab.